Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Oke, saya absen dulu ya. Umi Abiro. Hadir, Bu. Ada Mizaril Aulia. Hadir. Uyun Nurrahma. Hadir. Oke, saya rasa hadir semua ya. Soalnya nggak hadir, Bu. Gak lagi absen aku. Apakah semuanya masih semangat? Untuk sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk mengembalikan semangat kita, mari kita menyanyi bersama-sama. Nanti kalian jawab yang warna hijau ya, nyanyi. Tulisannya. Ayo, oke, siap ya semuanya. Siap. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya, apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari itu pernah mengalami masalah, menghadapi masalah, entah itu masalah kecil, masalah besar? Masalah makan. Oh iya, sering ya. Lalu tindakan apa yang kalian lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Apakah kalian marah, atau kalian mengeluh, atau kalian sabar? Doa kepada Allah. Oke, bagus sekali ya. Kita harus menghadapi masalah ini dengan sabar. Jadi di dalam Islam, ajaran Islam itu ada ibadah yang namanya iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuan iktikaf itu yang pertama untuk mendapatkan ketenangan hati, dan yang kedua untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Selain itu fungsinya juga untuk muhasabah diri ya. Muhasabah diri itu introspeksi diri dalam setiap perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang mata pelajaran fikih kelas 8 dengan judul "Dengan Iktikaf Hati Menjadi Tenang". Tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap tawadhu, khusyuk, patuh, dan mawas diri dalam beribadah serta dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dalil, hukum, syarat, dan rukun iktikaf berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan iktikaf, hal-hal yang diperbolehkan iktikaf, maupun amalan apa saja sih yang dilakukan dalam iktikaf. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah terkait dengan ibadah iktikaf tersebut dan bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan iktikaf dengan benar sesuai dengan ketentuan Nabi Muhammad. Oke, ini gambar apa ya? Ngaji.
orang-orang yang berdoa dan orang yang sedang sholat. Ya, semua gambar ini adalah contoh bentuk iktikaf, bagian dari iktikaf. Jadi iktikaf itu bisa sholat, bisa mengaji, dan bisa berdoa. Oke, apa sih iktikaf itu? Iktikaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu i'takafa, ya'takifu, dan i'tikafan, yang artinya tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Secara istilah, i'tikaf sendiri adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepadanya dengan cara tertentu serta memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat. Iktikaf adalah bentuk ibadah mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Iktikaf maksudnya adalah menyatukan hati dengan cara menjauhkan diri dari pergaulan, menghadap kepada Allah, dan juga menikmati nikmatnya ibadah dan juga berzikir kepadanya. Iktikaf sendiri dasar hukumnya tercantum di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Siapa yang mau baca? Mas Oleh. Ayo silakan Mas Oleh. Dibaca Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira bayyarita wal arifina warruk'i sujud. Oke, artinya dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram. Masjidil Haram untuk bagi orang-orang yang ingin tawaf, yang ingin iktikaf, ruku, dan juga orang-orang yang sujud. Selain itu, dasar hukum iktikaf juga terdapat dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya bacakan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhirah min Ramadan hatta tawaffahu Allahu thumma takafa azwajuhum min ba'di, yang artinya sesungguhnya Nabi SAW senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian para istrinya beriktikaf setelah beliau wafat. Jadi Nabi Muhammad itu sering beriktikaf dan rutin beriktikaf, tetapi beliau lebih menekankan lebih seringnya itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu seusainya beliau wafat, hal tersebut dicontoh oleh para istri-istrinya. Selanjutnya adalah hukum iktikaf. Hukum iktikaf secara umum yaitu sunnah. Namun iktikaf juga bisa menjadi wajib apabila kita bernazar untuk melakukannya. Misalnya contoh, saya mengikuti suatu perlombaan. Lalu sebelum mengikuti perlombaan tersebut, saya bilang, saya pokoknya kalau menang suatu perlombaan ini, maka saya akan beriktikaf di dalam masjid sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Nah, karena dia sudah berkata akan beriktikaf di dalam masjid kalau menang, maka jika dia menang, dia wajib untuk iktikaf ya di dalam masjid, melakukan iktikaf. Nah, kalau begitu kasusnya itu menjadi wajib hukum iktikafnya. Kalau tidak ada nada sebelumnya, maka hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi SAW sendiri di saat itu pernah melakukan iktikaf bersama sahabat-sahabatnya. Dan sebagian sahabat itu ikut beliau untuk beriktikaf, tetapi sebagian yang lain tidak ikut, dan Nabi tidak menegur
sahabat yang tidak ikut tersebut, maka dari itu hukum i'tikaf tidak dihukumi wajib, namun sunnah. Sunnah itu apa sih? Sudah dilakukan dengan pahala, dikerjakan tidak dengan apa-apa. Betul. Rukun i'tikaf ini gampang sekali, cuma 2 ya. Yang pertama ada niat untuk menyengaja beriktikaf. Yang kedua, rukunnya adalah berdiam diri di masjid. Yang pertama niat. Jadi niat ini fungsinya untuk apa? Untuk membedakan orang-orang yang beriktikaf berada di masjid. Kan banyak orang yang berada di masjid, entah itu sholat, entah itu membaca Al-Quran atau apapun. Lah, kalau dia di dalam masjid tapi tidak meniatkan dirinya untuk beriktikaf, walaupun dia melakukan hal-hal yang baik tersebut tapi tidak ada niat sebelumnya untuk beriktikaf, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kecuali kalau dia dari awal meniatkan untuk iktikaf, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua, berdiam diri. Oh, ini adalah lafal niat. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidil ladzi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Rukun kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Jadi berdiam diri di dalam masjid ini ada batas minimalnya. Ada yang tahu minimal berapa? Ya, minimal adalah selama tumakninah sholat ya. Tumakninah sholat itu sepanjang bacaan subhanallah. Kalau diperkirakan sekitar 3-5 detik. Syarat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu juga ada syarat-syaratnya ya. Ada 5. Yang pertama Islam. Karena ibadah i'tikaf ini adalah ibadahnya orang Islam, maka yang melakukan harus orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Karena i'tikaf ini rukunnya tadi ada apa? Berakal sehat. Rukunnya. Ya. Nah, niat itu kan butuh kesadaran penuh, sehingga orang yang tidak memiliki kesadaran penuh, seperti contohnya orang gila itu, maka tidak diwajibkan untuk i'tikaf. Yang ketiga, balik atau mumayyiz. Balik itu apa? Tidak jelas. Mumayyiz apa? Itu bedakan dengan mana yang bodoh. Ya. Jadi kalau orang sudah balik itu, tapi orang yang belum balik tapi dia sudah bisa bedakan baik yang dan buruk itu nggak apa-apa loh, dia mau melaksanakan i'tikaf nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang belum bisa membedakan baik dan buruk melaksanakan i'tikaf itu nggak boleh. Jadi itu menjadi syarat ya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Haid dan nifas itu kan orang yang sedang haid dan nifas itu kan kodratnya kan sedang kotor ya. Nah, sedangkan masjid adalah tempat yang suci. Nah, kalau orang yang kotor berada di tempat yang suci kan tidak boleh. Maka dari itu sebaiknya orang yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan i'tikaf. Sedangkan nomor 5 adalah suci dari hadas besar junub. Hadas besar junub itu apa contohnya? Berhubungan sama istri. Ya, berhubungan sama istri. Nah, kalau kita berhadas besar seperti itu, maka kita harus mandi terlebih dahulu, baru boleh i'tikaf. Selanjutnya adalah hal yang membatalkan i'tikaf. Ini ya, ada berhubungan suami istri, keluar sperma, mabuk yang disengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, haid nifas, dan juga keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Ini contohnya apa? Kewajiban yang bisa ditunda. Yang tahu? Kopi yang bisa ditunda. Membeli jajan ya contohnya. Contohnya membeli jajan. Kita sudah berada di dalam masjid, kita sudah niat, kita niat beriktikaf di dalamnya.
Tapi tiba-tiba muncul keinginan dalam hati, wah kalau jajan kayaknya enak ini beli pentol. Nah, terus dia keluar masjid untuk membeli pentol. Padahal kan pentol kan bukan kewajiban yang darurat. Maka dari itu dia batal iktikafnya kalau seperti itu. Selanjutnya adalah hal yang diperbolehkan ketika iktikaf, yaitu keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Kalau ini yang diperbolehkan ini misalnya keluar masjid karena ya ingin buang hajat. Nah itu kan nggak bisa ditunda kan itu nggak apa-apa, nggak membatalkan. Yang kedua menyisir rambut dan merapikannya. Yang ketiga membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Jadi iktikaf itu kalau membawa kasur itu nggak apa-apa ya, dengan alasan untuk apa? Untuk kenyamanan. Kenyamanan dalam beribadah. Jadi nggak apa-apa. Selanjutnya adalah makan dan minum di dalam masjid, tetapi sampahnya dibuang ya, jangan ditinggalkan di dalam. Yang kelima, menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Hal tersebut tidak apa-apa. Amalan yang dianjurkan pada saat iktikaf. Sebenarnya ada banyak sekali amalan yang dianjurkan ketika iktikaf. Tetapi saya hanya menyantumkan beberapa saja. Contohnya kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat Nabi. Terus yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang yang banyak. Jadi menghindari komunikasi ya ketika dalam masjid kalau niat beriktikaf. Yang terakhir, hikmah iktikaf. Hikmah iktikaf yaitu menghidupkan kembali hati yang selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kalian itu merasa jauh dari Allah, merasa banyak masalah dan bingung harus ngapain, kalian iktikaf saja. Nanti hati kalian akan kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh karena iktikaf dapat membawa ketenangan jiwa dan batin. Dengan demikian, itu akan mengalirkan energi positif di dalam diri kita. Yang ketiga, evaluasi diri untuk merenungi sebenarnya saya ini salahnya apa yang perlu diperbaiki. Jadi introspeksi diri ya, itu penting. Yang keempat, mendatangkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Yang kelima, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah. Dan yang keenam, menjauhi sejenak hiruk pikuk kehidupan dunia dan fokus beribadah untuk mendapatkan bekal akhirat. Oke. Apakah ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan tentang materi iktikaf ini? Praktek iktikaf masalah. Kalau praktek itu sebenarnya saya ingin menyuruh kalian untuk praktek. Tapi kan iktikaf ini kan sangat simpel ya. Cuma niat dalam hati dan juga berdiam diri di dalam masjid. Saya rasa semuanya bisa deh. Jadi nggak perlu praktek ya. Apakah ada yang ditanyakan lainnya? Nggak ada ya? Oke, maka sekarang saya akan membagi ini. Ini kan ada kartu. Kartu ini berisi jawaban yang hitam dan yang oranye berisi tentang pertanyaan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan satu kartu secara acak dan nanti kalian akan mencari pasangan kalian masing-masing. Apakah bisa mencari pasangan yang Aku soalnya aku salah. Apa yang loro itu? Soalnya jadi loro ya. Aku wes. Dengannya dalam. Oke, sudah dapat kartu semua? Sekarang ayo kalian berdiri dan cari Manfaat iktikaf apa manfaat iktikaf? Hikmah manfaat iktikaf. Pasangan pula nah ibu. Ayo sama pasangan
Halo. Bentar, Mas Sidon. Sudah, Bel. Oke, kalau pasangannya dulu ya. Wah, Maksudnya kado excited maju. Pasanganku lanang, Bu. ini sama nambah ini. Sebutkan ya amalan ini. Pengertian yang Oke. beda. Ada yang BW. Ayo Mas Sajil dulu. Soalnya, Bu. Aku nanya ini. Oke, Bu. Ayo siapa yang mau maju pasangan pertama silakan. Aku sama anakku. Oke, ayo. Aku maju dewe aku. Ayo silakan dibaca pertanyaan dan juga jawaban. Bagaimana hukum iktikaf menurut para ulama? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama hukum asal iktikaf adalah sunnah, namun jika seseorang benar dan untuk melakukannya maka hukumnya menjadi wajib. Benar tidak teman-teman jawaban dari saya? Oke, kita beri aplaus. Saya mau lanjutnya. Ayo. Mbak Sina dan Mbak Indah. Sebutkan 2 rukun iktikaf. 2 rukun iktikaf yaitu niat menyengaja untuk beriktikaf dan berdiam diri di masjid minimal selama tumakninah salat. Oke, betul atau tidak? Kayak aku belum itu. Selanjutnya siapa yang mau maju? Gak mau, bye-bye. Atau nggak ngomong lah nggak tripod. Dibaca. Kan Sidon dulu. Dan amalan yang diajarkan saat iktikaf. Aku Yang belum. pertama sholat, baca Al-Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengulangi dengan orang banyak. Oke, betul sekali. Selanjutnya ada lagi? Udah. Enggak ada. Sudah. Enggak. Oke. Enggak ada gandengan ini. Kalau sampai gandengannya. Dua berdiri nih. Nah, ini pengertian iktikaf bisa kok. Pengertian iktikaf kuwi. Oh, gak enak tuh. Berai-berai. Saya rasa penjelasan tentang iktikaf hari ini sudah cukup ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ada? Silakan Mas Adil. Kesimpulannya adalah iktikaf itu bisa untuk menenangkan hati dan pikiran. Itu dok. Oke, betul sekali pintar Mas Adil. Oke, saya simpulkan lagi ya. Secara lebih lengkap. Melalui iktikaf, seorang hamba berusaha menjauhkan diri dari kesibukan dunia dan memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iktikaf, membawa ketenangan hati, ketentraman jiwa untuk selalu bersikap rendah hati, sabar, dan introspeksi diri atau mawas diri dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya, dengan beriktikaf, kita belajar memperbaiki diri, menumbuhkan keikhlasan, serta menyadari bahwa ketenangan sejati tidak datang dari harta ataupun kesenangan dunia, melainkan dari kedekatan diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, iktikaf bukan hanya ibadah fisik saja, tetapi juga cara kita untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan menjadikan diri lebih sabar serta damai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya kita pada hari ini. Semuanya hebat dan semuanya pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kalian tetap semangat, tetap rajin belajar di rumah. Dan jangan lupa ya untuk mempraktekkan iktikaf ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.